Saudara, untuk membahas soal sinyal rebutan kursi bakal cawapres Prabowo di Pilpres 2024 antara Golkar dan juga PKB, kita sudah bersama dengan Wasekjen PKB Saiful Huda, ada juga Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia, dan juga ada Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah bersama Kompas Petang. Selamat sore. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin mulai dari Bang Saiful Huda dulu ini soal PKB ini soal Pak Erlangga jadi ketua tim pemenangan. Ini kan disebut bahwa bisa saja justru merusak begitu komunikasi Golkar dan PKB. Kenapa bisa muncul soal lontaran Erlangga tidak harus jadi bakal cawapresnya? Apa yang dimaksudkan oleh PKB dengan lontaran seperti ini? Ya, yang pertama kita belum ada hitam di atas putih dengan teman-teman Gerindra dan Golkar. Yang sudah kan baru PKB dan Gerindra. Jadi apa yang muncul 2-3 hari ini menyangkut berbagai usulan, opsi-opsi, saya kira sifatnya masih di level tim kecil yang dibentuk kemarin. Jadi ini sama sekali belum menjadi keputusan baik di level pimpinan Golkar maupun di pimpinan PKB. Jadi kita letakkan semua usulan itu bagian dari dinamika di dalam tim kecil yang dibentuk oleh PKB dan Gerindra. Bang Saiful, kan sekarang ini masih dalam proses membentuk koalisi besar itu. Kemudian tadi Anda sebutkan masih coba untuk memikirkan semuanya, mengusulkan, memasukkan ini dan itu begitu. Tapi kenapa sudah lontaran seperti itu sudah keluar? Apakah ini tidak akan merusak nanti koalisi besar yang sedang dibentuk sekarang? Ya, saya tidak tahu persis dinamikanya di tim kecil. Tapi pada prinsipnya inisiatif dari pihak manapun, termasuk dari teman-teman Golkar, Mas Doli dan teman-teman, ya kita letakkan sebagai diskusi wacana di dalam internal tim kecil gitu. Karena yang sering kali saya sampaikan, Mbak Nilo, bahwa PKB dan Gerindra sudah terikat kontrak politik. Ini yang saya kira yang membedakan kami dengan wacana sekarang kita sedang mesra dengan Golkar. Pada konteks itu saya sampaikan bahwa saya meyakini Mas Doli pasti menghormati dan menghargai inisiatif setahun lebih koalisi yang sudah dibangun antara PKB dengan Gerindra. Sebelum saya ke Bang Doli untuk respon dari Golkar, tapi saya ingin perlihatkan dulu ini SOT dari Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar yang menyebutkan soal Erlangga ini tidak masuk dalam hitungan bacawa pres Prabowo Subianto. Kita lihat bersama. Faisal sebagai perwakilan presiden dengan Golkar itu mengatakan senang kalau Pak Erlangga menjadi ketua tim pemenangan dari koalisi besar. Dari Gus Imin seperti apa? Oh ya, tentu kita ingin 3 kekuatan ini menyatu. Gerindra, PKB, Golkar. Nah, ini nanti akan terus pada akhirnya kita umumkan. Enggak, tapi menginginkan Erlangga jadi ketua pemenangan enggak? Bukannya Golkar masih pengen kursi cawapres atau itu? Oh, saya belum memasukkan pertimbangan itu. Gus, tapi akan senang kalau Pak Erlangga menjadi ketua tim pemenangan Prabowo Caimin? Iya, pasti. Bang Doli, Golkar gimana menanggapi statement tadi? Ya kan Pak Ketua Umum PKB itu baru mengatakan senang kalau Pak Erlangga jadi ketua pemenangan. Itu juga kan karena ditanya gitu loh. Tetapi saya kira begini, untuk mencapai kesepakatan politik ya, apalagi kita menghadapi sebuah event yang menurut saya sangat penting buat negara ini, kan bukan berdasarkan kesimpulan yang diambil dari sekedar interview, apalagi doorstop begitu gitu ya. Ini keputusan resmi yang harus disepakati oleh pihak-pihak yang terkait. Kalaupun misalnya tadi disebutkan koalisi Gerindra, PKB dan Golkar, ya itu akan mungkin terrealisasi dan memang betul-betul apa adanya ketika
misalnya ketua umum 3 partai ini duduk bersama menandatangani sebuah piagam tertentu, siapa jadi apa, dan kemudian diumumkan bersama. Saya kira kan itu yang menjadi. Tapi Golkar sendiri masih ingin ketua umumnya Pak Erlangga yang jadi bacawa pres misalnya ataupun capres gitu di koalisi Kalau besar? positioning Golkar saya kira udah clear dari awal dan sampai sekarang belum ada perubahan. Ya, di Golkar itu dalam konteks menghadapi pilpres, ya, kami sudah punya keputusan dari mulai sejak Munas dan kemudian diperkuat di Rapimnas bahwa Golkar sudah menetapkan Pak Erlangga sebagai calon presiden dan sampai sekarang belum pernah berubah. Nah, tetapi kami juga memahami bahwa untuk menghadapi pilpres itu tidak bisa sendiri, ya. Nah, makanya kemudian kita membangun koalisi Indonesia Bersatu. Kemudian yang kedua, dalam perjalanannya kami menganggap bahwa untuk mengurusi Indonesia yang sebesar ini, ya, itu akan lebih baik kalau misalnya kita bisa membangun sinergi antar kekuatan partai politik itu secara lebih besar sejak awal. Nah, makanya lah kemudian muncul ide soal koalisi besar. Tapi lontaran-lontaran seperti itu, kalaupun nanti misalnya Pak Erlangga tidak jadi, apakah itu akan merusak pembentukan koalisi besar, Pak Doli? Ya, kalau lontaran-lontaran itu kan sebenarnya nggak usah kita terlalu respon, terlalu besar ya. Tapi itu sekali lagi saya katakan, ya kita nggak bisa berspekulasi ya, terus kemudian berasumsi berdasarkan lontaran-lontaran. Sekarang udah saatnya kita bicara formally. Gitu. Baik, mohon maaf Bang Doli, saya tahan di sana. Saya ingin ke Bung Hanta Yuda dulu. Kalau Anda melihat potensi koalisi besar ini, benarkah akan terwujud, Bang Hanta Yuda? Saya kira tergantung ya dinamika politiknya, tergantung apakah potensi koalisi dari 3 partai ini fokus dulu pada titik temu, bukan pada titik perbedaan. Kalau titik bedanya, titik pisahnya sudah jelas, posisi cawapres. Kalau posisi cawapres itu kan cuma satu, sementara dua-dua mengusung kemungkinan menjadi cawapres, peluangnya hanya 2, sepakat salah satu menjadi cawapres di antara 2 orang ketua umum ini, antara Pak Muhaimin dan Pak Airlangga. Atau yang kedua, kedua-duanya bersepakat bukan kedua-duanya diserahkan kepada orang lain jadi cawapres yang non partai. Itu kemungkinannya. Kemungkinan ketiga dua-dua jadi cawapres kan tidak ada, Nilu. Nggak mungkin kan 2 cawapres. Nah, tapi ada satu, kalau mau dulu serius berkoalisi, Bang Doli dan Mas Huda, ada cari titik temu dulu. Jangan lupa ini kan kompetisi, kompetitor bertarung terus. Ada 3 poros, Ganjar, Anies, dan Prabowo. Titik temunya apa? Saya kira meskipun ada keputusan bahwa Pak Erlangga dicapreskan, tapi titik temunya di capres. Calon presidennya kemungkinan besar kalau kita baca tidak terlalu rumit dan sulit memprediksi, yaitu Pak Prabowo Subianto, karena memiliki potensi elektabilitas. Nah, kalau itu dulu misalnya ketiga partai mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai capres, itu akan bisa menjadi titik awal menemukan titik temu, sekaligus menjaga stabilitas elektabilitas Pak Prabowo. Dan mungkin trennya akan naik. Kalau trennya naik, peluang kemenangan membesar di poros ini. Tapi kalau fokus di cawapres, disinilah titik krusialnya dalam waktu pendek, dan disinilah ada kerumitan koalisi, rentan akan bubar kalau sudah membahas cawapres dulu. Bisa jadi cawapres ditunda dulu, menurut saya nanti bisa jadi. Kalau menurut Anda jalan tengahnya apa ini untuk kemudian menyatukan 3 partai ini dalam satu koalisi? Cawapresnya apakah mungkin dari antara ketiga partai ini, antara PKB atau Golkar, ataukah mungkin dari luar? Kita akan jawab setelah jeda berikut ini ya. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita di Kompas Petang, Saudara. Saya ingin ke Bang Doli dulu. Bang Doli, tapi kalau misalnya ini Ketua Umum Anda, Pak Erlangga, dijadikan Ketua Tim Pemenangan Prabowo, apakah itu hal yang bisa diterima oleh Golkar? Ya tentu seperti yang saya katakan tadi, sampai sekarang kami belum merubah keputusan tentang Pak Airlangga sebagai calon presiden, ya. Saya kira setiap ada tawaran gitu ya, terus kemudian ada perbincangan akan kami bahas di internal. Dan menurut saya sebagai
calon presiden, ya, kemudian diturunkan dengan posisi seperti itu, tentu tidak akan menjadi opsi yang akan kami bahas. Oke. Jadi kalau misalnya diturunkan seperti itu bisa saja mungkin Golkar mundur dari membentuk koalisi perubahan, gitu, koalisi besar maksud saya? Halo? Ya, Bang Doli. Jadi kalau Anda katakan bahwa belum ada tidak mungkin atau tidak bisa menurunkan dari capres menjadi ketua tim pemenangan misalnya, apakah itu artinya kalau opsi itu diberikan Golkar mundur dari koalisi besar? Ya, kita kan sebetulnya belum punya ikatan bentukan koalisi besar itu. Semua kan dalam proses penjajakan, komunikasi awal gitu ya. Kemarin kan juga sebetulnya kita bertemu dan dalam halal dengan teman-teman PKB itu kan dalam rangka untuk menjembatani sebetulnya, itu yang disebut inti koalisi besar itu. Yeah. Jadi bagaimana ada pembicaraan yang intensif antara Golkar yang mewakili teman-teman di KIP, kemudian teman-teman PKB yang mewakili KKIR, itu ada pembicaraan yang lebih intensif, menggagas kemudian mencoba merumuskan bagaimana mewujudkan koalisi besar itu. Tapi memang sampai sekarang itu kan masih dalam tahap pembicaraan. Jadi hingga saat ini sebetulnya kita belum punya kesepakatan. Oke, baik. Jadi belum pasti lah begitu koalisi besar ya. Oke, baik. Saya ingin ke Bung Hantayuda dulu deh. Bung Hantayuda, jadi kalau Anda melihat lontaran yang muncul soal Airlangga ini nanti jadi ketua tim pemenangan Prabowo begitu yang dilontarkan oleh PKB, menurut Anda itu trik politik saja atau memang itu yang diinginkan oleh PKB? Ya, kalau itu juga tidak terlalu sulit juga, memang semua keinginan partai, apalagi Pak Muhaimin Iskandar ya, Pak PKB sejak awal memang membidik itu posisi cawapres. Dan sekarang safarinya kan datang ke mantan wapres Pak Hamzahas, sebelumnya Pak JK, memang arahnya bahkan sejak pemilu 2019 yang lalu ya, Pak Caimin juga saya kira mengincar posisi cawapres. Nah, bagian dari trik strategi komunikasi politik ya sah-sah saja. Tapi poin saya kedua-duanya sulit kalau ketemu di suatu titik. Kalau misalnya Golkar tadi logikanya, kalau tadi Pak Nusron ya, dua koalisi KKIR punya capres, KIB harusnya jatah cawapres. Nah, itu udah logika gitu kan. Padahal KIB juga udah minus P3. Apakah masih ada KIB misalnya begitu nanti ditanya oleh PKB. Jadi perdebatannya panjang. Logikanya PKB bisa sebaliknya. Nanti bilang karena kami yang duluan, PKB duluan bergabung bersama Prabowo, Golkar sebagai pendatang, harusnya Golkar yang mengalah dan titik temunya agak sulit kalau itu yang dibangun. Apalagi nanti Golkar merasa kursinya lebih banyak, lebih berhak kata Bang Doli misalnya. Nah ini yang saya kira akhirnya bisa jadi akan muncul ya kedua-duanya mengalah. Diserahkan kepada orang lain yang akan menjadi cawapres. Tapi poin saya, ada dua koalisi yang dilema bagi semua capres. Tidak hanya Pak Prabowo. Dua koalisi itu koalisi di fase kandidasi dan di fase election. Kalau kandidasi, selesai urusan dengan siapapun, Anies dengan AHY, Pak Prabowo dengan salah satu, sudah selesai. Karena syaratnya untuk 20% didaftarkan menjadi kandidat. Tapi pertanyaannya, apakah cukup menjadi kandidat? Tapi semua koalisi menginginkan kemenangan. Karena itu soal winning the election, yaitu koalisi eleksi atau election tadi yang lebih penting. Carilah cawapres yang kontributif secara elektoral, bisa melengkapi si capres sehingga peluang kemenangannya besar. Dari sisi geografis dan seterusnya. Syukur si cawapres punya akseptabilitas tinggi, diterima oleh bangunan koalisinya semakin solid, semakin kuat, tapi secara publik elektabilitasnya juga kontributif secara elektoral. Si kandidat aman di eleksi bisa bertarung berpeluang menang besar. Baik, apakah itu kemudian ada di tiga partai ini? Anda lihat antara PKB, Golkar dan Gerindra bisa menemukan cawapres yang tadi Anda sebutkan? Di fase kandidasi, betul, kedua-duanya punya. Dengan salah satu pun Gerindra sudah cukup. Cukup berpasangan dengan Pak Airlangga, dua partai saja sudah cukup. Dengan Pak Caimin saja, Pak Gus Muhaimin saja, dengan PKB sudah cukup. Kandidat.
Tapi untuk eleksi saya kira tidak cukup itu. Harus diukur lebih banyak lagi. Masukkan tetap nama Pak Erlangga, masukin tetap nama Pak Muhaimin Iskandar, masukin yang non-partai yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo sehingga duduk bersama, dicari bersama supaya menang. Baik, saya ingin poros ini tidak mau sekedar menjadi calon kan. Baik, kita tahan di sana dulu, Bung Hanta Yuda, saya ingin ke Bang Saiful dulu. Jadi kalau misalnya ini tidak ada titik temu soal cawapres antara Golkar dan juga PKB, apakah artinya PKB hanya akan bersama Gerindra saja? Koalisi besar yang diimpikan gagal? Ya, sementara ini kita memang masih berjalan ya, masih solid dengan Gerindra. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Mas Doli, level terkait dengan gagasan koalisi besar ini belum ada kesepakatan apapun, baik dengan Golkar, Gerindra maupun dengan PKB. Jadi segitiga ini belum ada kesepakatan apa-apa. Yang baru ada kesepakatan kami dengan Gerindra. Artinya lemah sekali koalisi besar ini, Bung Saiful. Ya memang belum ada diskusi yang sifatnya sudah pada level kesepakatan. Masih mencari opsi-opsi alternatif. Dan itulah yang hari ini, 2 hari ini mengemuka di publik. Menyangkut soal tim kecil yang sudah bekerja dan mencoba mencari ruang apa yang disampaikan kesamaan disampaikan oleh Mas Hanta Yuda. Bu Saiful, pertanyaannya begini. Tapi ada satu poin. Ya, kenapa? Pertanyaan begini, kalau misalnya tidak ada kesepakatan tadi, apakah PKB PD begitu hanya bersama Gerindra saja maju di Pilpres nanti? Ya relatif PD sih. Karena begini, sejak dari awal kenapa kita bangun poros Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, karena sejak dari 2 kali election pemilu, Pak Prabowo ada kelemahan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan PKB bisa menutupi kelemahan itu dengan sosok Gus Imin gitu. Dan karena itu ada satu ukuran yang saya kira ke depan bisa menjadi ukuran objektif. Kekalahan Pak Prabowo 2 pemilu, sekali lagi itu bisa menjadi refleksi utuh bagaimana Pak Prabowo tidak bisa mendapatkan sentimen elektabilitas di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, PKB, partai yang berbasis Jawa Timur dan Jawa Tengah, saya kira akan bisa berkontribusi untuk itu. Itu pula lah kenapa bangunan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu digagas sejak dari awal. Kami belum pernah ketemu dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo belum pernah juga koalisi dengan PKB. Baik, kita kalau begitu ini memang masih sangat cair sekali, tapi kita harus ingat juga 5 bulan lagi ini sudah pendaftaran calon, tentu dinamika ini titik temunya harus segera ditemukan, bagaimana kemudian bisa mendapatkan calon yang memberikan cocktail effect ya bagi partai politik ya. Terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, Bang Saiful Huda, Bang Doli Kurnia, juga Bang Hanta Yuda. Sehat selalu Bapak-bapak.